Oke, jadi untuk hari ini seperti yang saya bahas minggu lalu, jadi saya akan coba ke contoh kasus sederhana di mana kita akan menerapkan konsep dari OOP gitu. Sebelum kita masuk ke UTS ya minggu depan. Oke. Nah, jadi UTS-nya nanti paling enggak soalnya mirip-mirip kayak gini lah ya, sederhana aja. Jadi kita coba implementasikan apa yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini. Oke. Nah, kasusnya adalah seperti ini ya. Jadi saya coba misal ya. Oke. Saya punya kasus contohnya eh, di sini saya ingin membuat sebuah program untuk menghitung gaji gitu misalnya ya. Misalkan program untuk menghitung gaji karyawan. Fontnya segini kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, Udah kelihatan. ya. Nah, di mana program untuk menghitung gaji karyawan ini ada biodata gitu ya. Jadi yang pertama pastinya ada biodata, di mana nanti teman-teman sederhana aja menginputkan. Jadi inputnya itu adalah eh, nama, lalu ada jabatan, sama jumlah kerja gitu ya, hari kerjanya. Jadi inputannya ada namanya, ada jabatannya, lalu ada jumlah hari kerjanya. Tuh. Nah, jadi di sini eh, perhitungan gajinya itu adalah yang pertama jika, jadi ini ininya ya, perhitungan gajinya ini jika jabatannya adalah misalnya jabatannya adalah staff gitu ya, staff. Adalah staff, sorry. Jika jabatannya adalah staff itu dia punya gaji pokoknya adalah sebesar, misalnya staff itu gaji pokoknya 2 juta misalnya ya. Oke, jika jabatannya adalah supervisor, gaji pokoknya sama dengan 3 juta. Ya, 3 juta misalnya. Lalu sini, ya. Lalu jika jabatan adalah asisten manajer,
gaji pokok itu sama dengan 4 juta. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Jadi ini oke, ini ya. Seperti ini. Lalu kita mungkin sekalian aja di sini ya. Gaji pokoknya 2 juta, lalu hari kerjanya atau uang makan gitu ya. Itu sama dengan berapa ya? Misalnya di sini 30.000 per datang ya, 30.000 per datang misalnya. Kalau ini uang makan supervisor, uang makannya 40.000 per datang. Kalau dia asisten manajer, uang makannya sama dengan berapa ini? 50 misalnya. Kalau manajer dia uang makannya itu sama dengan 60.000. Oke. Misalkan seperti ini simpelnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada berapakah gajinya, berapakah gaji jika nanti di sini Anton, misalkan namanya Anton ya. Anton itu adalah staff. Anton itu jabatannya staff. Anton dengan jabatan staff dan masuk kerja, misalnya dia masuk kerja seminggu libur 2 hari, berarti Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat 30 dikurangin 8, 22 hari. Dia masuk kerja 22 hari. Lalu misalkan ada namanya Rini dengan jabatannya adalah asisten manajer dan masuk kerja misalnya karena dia ada pernah bolong 2 hari, jadi dia 20 hari kerja. Satu lagi dan masuk kerja dia full juga gitu misalnya 2 hari. Nah, jadi teman-teman, kita akan membuat sebuah program untuk menghitung berapakah gajinya gitu ya. Nah, kalau misalkan tanpa object oriented programming kan harusnya sudah bisa. Jadi tinggal dibuat struktural gitu ya. Jadi tentukan parameternya. Nah, kalau sekarang dengan konsep object oriented programming, berarti di sini teman-teman harus membuat sebuah kelas dulu. Jadi di sini anggap di sini saya ingin melihat secara umum gambarannya dari soal ini kan menyangkut dengan karyawan gitu ya. Jadi secara umum. Jadi di sini teman-teman bisa membuat sebuah kelas yang namanya karyawan. Sekali lagi nama kelasnya ini bisa teman-teman nggak mesti karyawan gitu, tapi kita lihat secara global kasus ini dia menyangkut apa sih gitu. Jadi teman-teman mau pakai gaji boleh, mau pakai karyawan nggak masalah gitu ya. Yang penting nanti teman-teman bisa memanggil sesuai dengan nama kelasnya dulu. Jadi seperti itu. Jadi konsep penamaan kelasnya silahkan teman-teman pilih sendiri aja. Kalau saya di sini pakainya adalah namanya karyawan. Salah. Oke, lalu di sini saya buat namanya kelas karyawan. Dimana tadi parameternya, variabelnya atau atributnya di sini ada nama, jabatan dan jumlah hari kerja gitu ya. Nah, di sini
saya membuat sebuah variabel dengan akses modifiernya private. Jadi seperti yang kita bahas sebelum di pertemuan sebelumnya, kalau membuat sebuah membuat sebuah variabel dalam kelas, sebaiknya itu menggunakan private. Walaupun nanti teman-teman bisa juga menggunakan public atau protected, tapi sebaiknya menggunakan private kalau kelasnya tidak diturunkan ya. Jadi nanti beda case lagi kalau kelasnya diturunkan, itu nanti di materi selanjutnya. Kalau yang sekarang itu pakainya adalah private. Jadi tidak disarankan penamaan akses modifier dari sebuah variabel dalam kelas itu adalah public, tidak disarankan ya. Jadi private atau protected nggak masalah. Saya buat di sini nama private $, lalu ada jabatan, lalu di sini ada private $, satu lagi itu adalah hari kerja gitu ya, hari kerja. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah kelas di mana variabelnya ada nama, jabatan, dan hari kerja sesuai dengan kasusnya. Di sini ada nama, jabatan, dan jumlah hari kerjanya. Lalu di sini saya menggunakan konstruktor. Sekali lagi teman-teman, konstruktor ini adalah fungsi yang dipanggil pertama kali ketika kelas ini dibuatkan objek atau diinstansiasi gitu ya. Dan ini penggunaan konstruktor teman-teman juga nggak wajib. Jadi nggak mesti teman-teman membuatkan sebuah konstruktor. Kalau saya di sini saya memilih untuk menggunakan konstruktor. Nah, teman-teman nanti terserah mau pakai atau enggak, itu sesuaikan saja. Jadi di sini public function construct ya. Ada $nama, jabatan, dan $hari kerja. Saya sesuaikan dengan variabelnya. This nama itu sama dengan $nama. This jabatan itu sama dengan jabatan. Oke. Nah, sekarang di sini oke. Kita lihat sekarang case-nya lagi. Di sini ada jika jabatannya adalah staff, itu gaji pokoknya adalah 2 juta, uang makannya adalah 30.000. Kalau jabatan supervisor dia 33 juta, uang gaji pokoknya, uang makan 40.000 dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya buatkan satu fungsi lagi. Public function misal saya buatkan satu, contohnya adalah apa ya enaknya, functionnya adalah cek jabatan misalnya ya. Saya buatkan satu function cek jabatan, atau bukan cek jabatan ya, saya buatkan get gaji pokok. Nah, ini saya buatkan satu parameter, satu fungsi namanya get gaji pokok. Parameternya adalah jabatan. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi untuk menampilkan berapa sih gaji pokoknya, di mana parameternya atau variabelnya, parameternya adalah jabatan ya. Maka di sini saya buat if jabatan sama dengan staff,
Lalu di sini saya buat dolar gapok, gaji pokok ya. Staff itu berapa sih? Staff itu dia 2 juta. Tuh 23, 2 juta gaji pokoknya. Else if dolar jabatan sama dengan supervisor, dolar gapoknya sama dengan juta. Kelebihan. Oke, di sini saya buatkan dulu sama dengan 0 ya. Di atas saya buat gaji pokoknya 0. If sama dengan asisten manager ini ya, dengan 4 juta. Else if manager juta ini ya, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Yang terakhir dia akan return dolar gaji pokok. Jadi fungsi ini ketika kita memanggil fungsi get gaji pokok, maka dia akan mengembalikan sebuah nilai ya. Jadi fungsi yang ada kembaliannya. Oke. Sekarang satu lagi saya buat lagi public function get uang makan. Sama parameternya juga jabatan kan. Jabatan. Nah, ini saya copy aja. Biar nggak ngulang lagi. Uang makan. Ini uang makannya adalah staff berapa dia? 30.000 ya. 30.000. Ini juga, ini 40.000. Ini 50.000. Ini 60.000. Oke. Ini get uang makan. Sama, ini juga dia akan ketika fungsi get uang makan ini dipanggil, maka dia akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu uang makan sesuai dengan jabatannya apa nanti ya. Gaji pokok sudah, uang makan sudah. Nah, sekarang baru kita buat satu fungsi satu lagi, public function hitung gaji. Oke. Nah, dolar gaji sama dengan jadi hitung gajinya adalah jabatannya apa, jumlah harinya apa gitu ya. Berarti di sini kalau hitung gaji itu pertama gaji pokok ya. Gaji pokoknya sama dengan this get gaji pokok gitu ya. Dimana ada parameter ya, jangan lupa ya. Sorry. Jadi ada parameternya. Parameternya adalah jabatan. Sekali lagi, keyword this ya, keyword this itu menandakan kalau menunjuk ke punyanya si kelas. Kalau ini this get gaji pokok, berarti di sini fungsi ini milik si kelas, berarti yang ini milik si kelas. This jabatan, maka si variabel ini dia akan merujuk pada variabelnya kelas. Jadi yang ini ya nanti. Yang ini. Ya. Oke, gaji pokoknya itu, terus uang makannya sama dengan this get uang makan. This
sorry, jabatan juga. Nah, rumusnya gaji adalah total gaji. Gaji pokok ditambah dolar uang makan. Oh iya, sorry, salah ya. Ini uang makan. Jadi uang makan itu adalah parameternya adalah jabatannya sama hari kerja, jangan lupa ya. Jadi kan di sini uang makannya berapa kali kita kerja, berapa kali kita masuk, maka uang makannya dikali sekian. Jadi kalau nggak masuk ya nggak dapat uang makan, kan gitu ya hitungannya. Jadi ada jabatannya apa, hari kerjanya berapa. Maka di sini perhitungannya adalah uang makannya dikali dengan hari kerja. Nah, jadi uang makannya itu adalah uang makannya sesuai dengan jabatan dikali berapa hari dia kerja. Nanti di sini tambah satu lagi parameternya di start hari kerja. Karena di sini ada dua parameter, maka di sini juga ada dua parameter. Gitu. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal panggil. Saya buatkan satu file, misalnya adalah main.php. Ini buat apa namanya, jalaninnya. Oke, kita coba contoh satu. Pertama kita include dulu filenya, karyawan.php. Nah, yang pertama adalah Anton ya. Anton. Berarti di sini kita buat objek. Saya membuat sebuah objek namanya Anton. $Anton itu sama dengan new karyawan. Oke, karyawan namanya Anton. Lalu jabatannya adalah staff. Ini staff ya. Staff. Dia masuknya adalah 22 hari kerja, benar nggak? Ya, 22 hari kerja gitu ya. Oke. Saya coba di sini. Maka di sini echo, saya lupa ya. Echo nama karyawan adalah list nama total gaji oke. Ini ya. Coba tes. Dia Anton, staff. Dia 22 hari kerja. Maka di sini Anton get Gak ada, apa sih namanya dia? Oke, hitung gaji ya. Hitung gaji. Oke. Kita coba jalankan dulu. Kelas OP pertemuan 7. Nah, nama karyawan Anton, total gajinya ada 2.660.000. Kita cek ya, benar apa enggak. 22 ya. Oke.
Dia adalah staff, gajinya 2 juta. Dia 22 hari kali 30.000. 22 kali 30.000, 660, benar ya. 2 juta tambah 660.000 jadi 2.660.000. Sesuai dengan yang ada di sini, Anton 2.660.000. Nah, benar ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini si siapa namanya ini? Oh, ini Rini. Nanti di sini saya buatkan objek namanya Rini, new karyawan. Namanya Rini. Dia jadi asisten manager ya. Ya, ini harus sama dengan yang sini, asisten manager. Dia masuk 20 hari kerja. Rini sama dengan ini hitung gaji. Oke. Satu lagi siapa? Sinta ya. Sinta new karyawan. Ini namanya adalah Sinta. Dia adalah manajer. Dia masuk 22 hari kerja. Dolar Sinta hitung gaji. Ya. Benar ya? Ya, benar ya. Nah, ini kita coba jalankan tes ya. Oke, ini masih nempel ya. Berarti di sini kita kasih 1. Kita kasih enter. Anton gajinya 2.600.000, ini gajinya 5 juta. Ini gajinya 6.320.000. Jadi ini adalah contoh sederhana untuk menghitung gaji dari karyawan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya prosesnya adalah yang ini ya. Jadi teman-teman bisa aja buatkan pemrograman yang struktural gitu ya. Jadi tanpa object oriented programming bisa juga jalan. Tapi ketika suatu saat nanti ya, ini kan ada 3 orang, ada perubahan misalnya, oh ternyata staffnya itu uang makannya berubah gitu, jadi 35.000 gitu misalnya. Dia 35.000 uangnya untuk hariannya. Nah, ketika teman-teman tanpa menggunakan object oriented programming, maka teman-teman akan mengubah satu-satu. Si Irini teman-teman ubah, si Anton harus merubah lagi. Buka ya. Teman-teman harus ngecekin mana sih yang staff gitu ya. Oh, yang staff itu adalah Anton. Ini ngecekin satu-satu. Ini ada 1 staff. Kalau misalkan ada 10 staff ya, teman-teman harus ngecekin ke 10-10-nya. Tapi kalau dengan adanya object oriented programming, adanya fungsi ini, jadi teman-teman tinggal ganti aja ini. Saya ganti 35.000 gitu misalnya. Maka nanti secara otomatis semua yang jabatannya staff dia akan berubah. Nah, kayak gitu ya. Contoh misalnya saya buatkan lagi gini. Saya buatkan lagi yang staff ya. Sorry. Misalnya namanya 2D. Namanya 2D. Dia staff. Dia ini agak males gitu orangnya ya, dia cuma 17 kali aja.
banyak absen gitu misalnya. Oke, ini saya coba jalankan. Nah, ini dia secara otomatis akan mengikuti. Kalau teman-teman rubah hariannya jadi 30.000, jadi staff itu sekarang aturannya udah berubah nih, udah 30.000 ya. Jadi semua akan langsung secara otomatis dia akan berubah. Nah, berubah ya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mencari ini mana sih yang harus saya rubah gitu ya. Kalau saya ngerubah satu, ya udah satu aja seharusnya yang dirubah. Jadi saya harus ngerubahnya yang ini aja. Semua proses itu akan saling terhubung. Jadi seperti itu. Ini untuk yang contoh sederhana perhitungan gaji. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk konsepnya sebelum kita lanjutkan bagaimana contohnya di Python sama di Java. Ini contoh kasus sederhana bagaimana menerapkan konsep object oriented programming dalam kasus gitu misalnya. Atau mungkin ada yang masih bingung, ditanyain aja. Pak, boleh di scroll ke bawah, Pak. Yang fungsi yang mana? Nah, yang public function hitung gaji ini, Pak. Ha-ha. Kalau kita manggil pakai this itu tadi saya agak kurang jelas di sini, Pak. Karena kan yang di atas itu nggak perlu pakai this itu, Pak. Oke. Jadi keyword this ya, konsepnya dulu ya. Keyword this menandakan kalau kita mengambil fungsi atau variabel milik kelas. Itu dulu ya. Jadi keyword this itu artinya kita memanggil fungsi atau variabel yang dimiliki oleh kelas. Artinya, kalau saya pakai this ini, berarti fungsi ini milik kelas. Jadi yang ini dia, get gaji pokok yang ini. Jadi gaji pokok ini, fungsi gaji pokok ini dia milik si kelas karyawan. Sama halnya dengan this, ini kan sebenarnya variabel. Berarti this jabatan, berarti jabatan ini adalah milik dari kelas karyawan. Berarti adalah yang ini, variabelnya ini. Nah, apa bedanya dengan yang ini? Ini namanya sama, nama, jabatan, dan hari kerja. Tapi di sini ada this dan ada yang tidak pakai this. Kalau dari konsepnya, dari teorinya, this itu artinya variabel yang dimiliki oleh kelas, berarti this nama ini adalah merujuk ke ini, variabel nama. Yang tanpa this, maka dia akan merujuk ke variabelnya si fungsi ini. Jadi ini dan ini itu sama ya, merujuk ke sana ya. Jabatan ini dia akan merujuk ke sini harusnya, ke variabel si kelas. Lalu jabatan yang satunya yang tanpa this, maka dia merujuk ke jabatannya yang ini. Kenapa ada this dan kenapa tidak kenapa di object oriented programming itu ada keyword this? Jadi sebenarnya seperti ini. Kita bisa aja buat seperti ini ya. Kita bisa aja buat ini nama 2. Jabatan 2 sama hari kerja 2 gini ya. Nah, ini teman-teman pakai nama. Ini pakai jabatan. Ini pakai hari kerja. Nah, kalau seperti ini, maka nama ini dia pasti yang ini. Dia
sama dengan ini. Sorry, ini nama 2 ya. Kayak gitu. Jadi ketika saya menjalankan fungsi constructor, maka saya akan mengeset variabel nama itu adalah sama dengan apa yang kita inputkan nanti di sini di variabelnya. Jadi kita set dulu, kita ngeset sebuah variabel. Nah, kalau seperti ini modelnya, maka kadang-kadang kita bingung. Saya harus cari nama yang berbeda agar tidak sama dengan yang dimiliki oleh kelasnya. Jadi saya harus buat satu variabel lagi yang berbeda agar membedakan mana sih variabel kelas, mana variabel fungsi. Nah, disinilah untuk efisiensi ya. Jadi ya udah biar sama aja. Di sini saya tulis nama aja biar efisiensi, biar saya nggak mikir lagi saya mau buat variabel apa gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa aja bikin nama 2, nama 3, nama 4, nama 5, jabatan 1, jabatan 2, tapi yang namanya object oriented programming itu kan membuat kerja jadi lebih cepat gitu ya. Jadi biar lebih simpel. Maka di sini saya buatkan sama. Kalau kita sama, maka ini dia bingung. Ini nama yang mana? Nama ini nama yang mana? Saya harus ambil variabelnya, saya harus isi yang mana? Maka untuk membedakannya ya di sini kita pakainya keyword this. Oh, kalau ada keyword this depannya berarti variabel nama ini adalah miliknya si kelas. Cuma membedakan itu aja sebenarnya fungsi dari this. Oh, kalau dia nggak pakai this, maka dia miliknya si fungsi yang ini. Padahal kita sama-sama pakai variabel nama gitu ya. Ada jabatan, hari kerja. Jadi sebenarnya teman-teman nggak pakai this itu nggak apa-apa, tapi variabel kelas dan variabel fungsi itu harus beda. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman nggak pakai this. Jadi ini bakal jalan aja ya kalau misalkan saya buat seperti ini. Nah, ini akan jalan. Tapi di sini teman-teman akan diganti jadinya karena dia jadi ini nggak masalah. Teman-teman nggak pakai this ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi nggak masalah. Dia bakal tetap jalan. Tapi pada umumnya best practice-nya di lapangan, jadi untuk menghindari nama variabel yang sama diulang, bukan diulang ya. Jadi sebenarnya ada variabel yang sama ini kan sebenarnya nama gitu ya, tapi karena dia biar nggak bentrok, saya buatkan satu variabel lagi gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu sama kayak gitu. Jadi untuk membedakan itu aja, variabel kelas sama variabel fungsi. Kalau dia ke fungsi berarti dia yang dimiliki, fungsi ini yang dimiliki oleh kelasnya. Gimana dari penjelasan saya tadi? Bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Bisa Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini untuk yang di PHP ya. Nah, sekarang mungkin kita akan coba di yang di Python gitu ya. Oke, saya coba kemarin tuh Pythonnya di mana ya? Oke.
kita buat namanya karyawan.py. Nah, oke, kita buat kelasnya dulu karyawan. Lalu di sini. Nah, untuk di Python kemarin kalau dia private, kalau kita mau membuat sebuah variabel dengan akses modifier private, pakainya adalah underscore 2 ya, underscore 2. Kalau protected underscore 1, kalau public dia tanpa underscore. Berarti di sini ada nama. Dia apakah lalu ada jabatan. Kenapa dia ada message ini ya, error ini ya? Coba kita jalanin dulu. Lalu di sini ada tadi hari kerja ya. Lalu dev kemarin apa? Kalau ini ya. Oke, init. Oke, lalu di sini ada nama, jabatan, kerja. Oh ini. Oke. Kita coba tes dulu ya. Ini kok saya ragu pembuatan variabel di kelas untuk Python ya. Coba kita tes dulu, cetak aja ya. Print this. Sopan this ya, sorry. Self. Oke, kita coba dulu. From karyawan, import karyawan. Antam sama dengan karyawan. Antam. Kita coba jalanin. Ya, nggak mau ya.
karyawan define. Oke, ini coba kita tes dulu. Apa dia harus didefinisikan? Oke. Oke. Coba kita tes jalannya. Oh ya. Jadi dia harus didefinisikan di awal gitu ya. Nah, kalau di Python agak sedikit berbeda. Kalau di PHP kita bisa mendefinisikan sebuah variabel tanpa ada nilainya gitu ya. Tapi di Python sepertinya harus ada nilainya dulu. Jadi di sini saya buatkan ini kosong. Jadi saya buat di set saya semua kosong. Ini kosong, ini juga 0 gitu ya. Oke. Lalu di sini saya buatkan tadi apa tadi? Get gaji pokok ini ya. Ya parameternya adalah jabatan. Berarti di sini if jabatan sama dengan staff, kok uang makan, gapok, gaji pokoknya sama dengan 0. Sama dengan 2 juta ya. Kenapa dia ini ya, gaji pokoknya sudah. Baru sekarang ke dev get uang makan self jabatan sama hari kerja. Nah, ini diganti aja. Terakhir adalah fungsi untuk menghitung gaji. Sini gapoknya sama dengan self sorry ya.
Oh ya, ini juga belum ya, lupa ya. Hari kerja. Jangan lupa uang makannya itu adalah dikali berapa hari kita kerja. Jabatan, koma, hari kerja. Ya. Di sini gaji print nama print oke, ini ya. Jadi hitung gajinya sudah. Coba kita tes. Anton staff 22 hari. Jadi di sini dia Anton apa sih fungsinya? Hitung gaji. Anton dot hitung gaji. Kita tes. Nah, ini ya. Anton total gajinya adalah 2.660.000. Sama ya seperti yang tadi. Yang ini. Anton 2.660.000. Jadi udah sama. Kalau mau buat lagi di sini Rini sama dengan karyawan, namanya Rini, jabatannya adalah assistant manager, dia jumlah hari kerjanya adalah apa, dia 20 hari kerja. Ya, sama ya. Kok ini? Sorry. Nah, ini 5 juta. Jadi total gajinya adalah 5 juta. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini contoh penulisannya di Python. Mungkin agak berbeda dengan PHP. Kalau di Python kita harus definisikan dulu nilainya. Jadi nggak bisa kita membuat sebuah variabel tanpa ada nilainya gitu ya. Kalau di PHP kan bisa private nama, private jabatan, hari kerja gitu. Jadi secara otomatis dia ngeset 0. Tapi kalau di Python ini harus di set berapa gitu ya. Saya anggap aja di sini string kosong. Nah, ini nil gitu ya. Self itu fungsinya sama dengan this. Seperti yang tadi di Python dia pakainya self. Kalau di PHP, Java itu pakainya this. Jadi fungsinya sama. Menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh kelas. Kalau yang ini namanya dia merujuk ke sini. Kalau nama ini dia merujuk ke sini. Nah, kalau Python dia sudah beda untuk penentuan private, protected, dan public itu dibedakan oleh kalau misalkan underscore-nya ada 2, ini private. Kalau misalkan underscore-nya ada 1, itu dia berarti protected. Kalau tanpa underscore berarti itu disebut sebagai public. Sama juga halnya dengan fungsi. Fungsi tanpa underscore dia berarti akses modifiernya public. Kalau di fungsi ada underscore-nya 1, itu akses modifiernya protected. Kalau dia 2, underscore-nya ada 2, berarti dia sifat private. Ini adalah constructor ya. Jadi ini adalah constructor. Jadi ini untuk di Python. Gimana? Mungkin ada yang ingin tanyakan. Overall secara konsep sama, tapi mungkin penulisannya yang agak berbeda. Ini contoh di Python.
Oke. Yang terakhir mungkin di Java sama. Jadi sebenarnya konsepnya sama ya. Ya, enaknya kita ngulang-ulang konsepnya gini, semoga juga teman-teman paham dengan konsepnya gitu ya. Jadi saya ulang-ulangi dengan saya ngoding di 3 bahasa pemrograman yang berbeda yang secara umum sekarang paling banyak digunakan, yang banyak digunakan di Bali ya khususnya, ya ini Java, PHP sama Python yang sering dipakai sekarang. Mungkin ada yang concern nanti di JavaScript, itu beda case lagi. Oke, saya buat project coba dulu. Java application, namanya pertemuan 7. Oke. Ini saya hapus biar nggak banyak code-nya. Nah, ini sudah ada mainnya. Saya buatkan satu kelas Java, kelas namanya karyawan. Ya. Masih sama, di sini kita buat private nama, private jabatan, lalu private hari kerja. Oh ya, sorry, di Java harus disebutkan tipe datanya. Namanya adalah string, namanya ini jabatannya juga string, hari kerjanya adalah integer. Jadi berbeda dengan di PHP dan Python ya. Lalu untuk konstruktor di Java itu buat aja satu fungsi yang namanya sama dengan nama kelas, maka itu dianggap sebagai konstruktor di Java. Itu di sini string nama, string jabatan, dan integer hari kerja. This dot nama Nah, kalau di Java dia enaknya ketika kita blok yang ini, maka dia akan merujuk langsung yang mana yang ditunjuk gitu ya, rujukannya kemana. Nah, jadi dia nggak ngerujuk ke sini. Jadi nama ini sebenarnya dia ngerujuk ke sini. Kalau nama yang ini sebenarnya dia ngerujuknya yang ini. Di Java di toolsnya Java dia bisa seperti itu. Ini tools aja sebenarnya sih ya. Jadi this, karena kita ada this di sini, maka nama ini sebenarnya adalah merujuk yang ini variabelnya. Lalu public integer get gaji pokok. Nah, kalau di Java sekali lagi, kalau di Java ketika kita ingin membuat sebuah fungsi yang ada kembaliannya, yang ada returnnya, maka fungsinya harus diberi sesuai dengan tipe data pengembaliannya. Karena gaji pokok di sini pengembaliannya berupa integer, maka di sini saya buat integer, di mana parameternya adalah jabatan. Lalu di sini integer gapok itu sama dengan 0. If jabatan sama dengan staff, maka gapok sama dengan
if dengan return kapok. Oke, ini yang kuning ini apa ya? Oh, oke, masalah. Lalu public integer get uang makan. Dia string jabatan integer hari kerja. Oke, ini saya copy. Ribu, ini 40.000, 40.000. Uang makan. Lalu satu lagi, hitung gaji. Integer gaji pokok sama dengan this dot get gaji pokok, this dot jabatan. Oke. Kalau di Java fungsi yang tanpa pengembalian, tanpa return, maka ini sudah pasti pakainya void aja. Jadi namanya dia void, fungsi void. Fungsi void itu adalah fungsi yang tanpa pengembalian di Java ya. Kalau di Python dan di PHP kita nggak perlu ngisi void seperti ini. Jadi di sini di start jabatan, di start hari kerja. Integer total gaji sama dengan gaji pokok ya. Gaji pokok ditambah uang makan. Nah, ini jangan lupa dikali hari kerja. Namanya kok alamat. Oke. Ini ya, hitung gajinya sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita cek. Kita buat sebuah objek. Caranya ini agak berbeda dengan yang Python dan PHP. Di sini kita tuliskan dulu nama kelasnya, karyawan, baru ini adalah nama objeknya, Anton, itu sama dengan new karyawan. Gimana nih? Nah, udah dikasih namanya siapa, namanya adalah Anton, lalu jabatannya adalah staff, dia hari kerjanya adalah 22 hari. Lalu di sini saya buat Anton.hitung gaji. Nah, kalau ini kita jalankan, nah ini ya, Anton total gaji adalah 2.660.000. Nah, harusnya sama. Kalau kita buat lagi tadi itu karyawan,
Rini itu sama dengan new Rini. New karyawan. Kan di sini namanya adalah Rini. Dia jabatannya adalah asisten manajer. Dia 20 hari kerja. Kita coba jalankan. Ya, ini ya 5 juta. Jadi udah sesuai. Jadi apapun bahasa pemrogramannya sebenarnya konsepnya sama. Sekali lagi itu intinya. Jadi teman-teman mau pakai Java, mau pakai Python, PHP, silahkan. Atau mungkin di teman-teman ada yang belajar C#, jadi C# sudah jarang sih sebenarnya dipakai. Jadi sebenarnya ini nanti 3 bahasa ini sih yang sering teman-teman pakai, Python, terus PHP, lalu ada Java. Java yang teman-teman yang nanti berminat menggunakan Arduino, mau buat robot gitu misalnya, ya pakai Java ini. Kalau yang berminat di web programming, nanti yang sedang belajar Laravel, sekarang ada juga pakainya yang itu object oriented programming, yang PHP. Kalau ada yang nanti berminat di data science, itu dipakainya Python. Oke, itu untuk yang hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, atau ada yang perlu didiskusikan lagi untuk UTS-nya. Jadi materinya nanti sampai di sini dari awal ya, dari awal pelajaran pertemuan kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri pertemuannya. Sebentar, saya coba buatin absensi. Saya share absensi dulu. Saya share absensinya. Oke, ini yang itu link absensinya ya, dicoba dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, untuk hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa minggu depan di UTS. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Ya, sip. Ya.